Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7 manajemen proyek 7E. Di sini kami membuat aplikasi yang bernama sistem penggalangan dana. Yang dimana untuk anggota kelompok 7 yang pertama itu adalah Muhammad Iqbal Atorik, yang kedua Muhammad Fauzan Fikri, yang ketiga Al-Mujadillah Maulana, yang keempat Rahmat Fadli, yang kelima Rayyan Andika Saragi, yang keenam adalah Rafdilah Hanur. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya, yang dimana tentunya di Indonesia ini membutuhkan bantuan dana bagi individu maupun organisasi, yang dimana terutama untuk keperluan mendesak seperti biaya kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga bantuan bencana alam. Tentunya di penggalangan dana tradisional itu masih memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan, aksesibilitas, dan transparansi yang seringkali menghambat proses pengumpulan dana secara efisien dan tepat sasaran. Tentunya itu menimbulkan kebutuhan akan solusi yang lebih modern dan efektif untuk membantu penggalangan dana di berbagai bidang. Tentunya di Indonesia ini perkembangan teknologi digital dan aplikasi mobile berkembang pesat dan membuka peluang baru bagi masyarakat Indonesia. Yang dimana itu tentunya di Indonesia di SOR kami menurut Statista 2024 jumlah pengguna di Indonesia telah mencapai sekitar 212 juta dengan lebih dari 90% diantaranya mengakses internet ke perangkat mobile atau melalui perangkat mobile. Nah, tentunya kami membuat platform penggalangan dana ini agar memudahkan masyarakat untuk mendonasikan bagi yang membutuhkan. Tentu saja teknologi digital dan mobile hadir sebagai solusi dan yang komprehensif untuk menjembatani kebutuhan penggalangan dana yang lebih efisien dan transparan. Tentunya aplikasi berbasis mobile seperti Danasi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat kampanye atau berdonasi tanpa proses yang rumit. Tentunya memiliki fitur-fitur seperti notifikasi, laporan donasi real time, dan enkripsi data yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan menyediakan transparansi yang dibutuhkan. Tentunya dengan Danasi diharapkan proses penggalangan dana menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Sistem verifikasi kampanye yang diterapkan juga memberikan jaminan keamanan bagi donatur, mencegah potensi penyalahgunaan, dan memberikan rasa aman bagi pengguna. Tentunya laporan dari World Giving Index CAV tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat atas dalam kategori negara dengan partisipasi donasi tinggi, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat Indonesia dalam berkontribusi untuk kegiatan sosial. Tentunya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan proyek. Untuk ini adalah poin kedua dari aplikasi ini, yaitu tujuan proyek. Yang pertama itu menyediakan platform penggalangan dana yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Sejalan dengan perkembangannya teknologi digital, aplikasi Danasi bertujuan untuk menjadi solusi penggalangan dana yang mudah diakses oleh masyarakat dengan antarmuka yang user-friendly dan dukungan perangkat mobile. Hal ini memungkinkan masyarakat berbagai latar belakang dengan cepat dan mudah untuk memulai kampanye atau berdonasi. Yang kedua itu menjamin keamanan dan kepercayaan pengguna melalui sistem yang transparan. Tentunya sebagai respon terhadap kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data dan transparansi dalam penggalangan dana digital, Danasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal tentunya
pada data pengguna atau user dan transaksi donasi melalui teknologi enkripsi dan sistem verifikasi kampanye yang ketat. Tentunya fitur pelaporan real time dengan aplikasi ini meningkatkan kepercayaan publik dan untuk memastikan setiap donatur atau setiap donasi digunakan untuk sesuai tujuannya. Yang ketiga itu mendukung beragam kategori penggalangan dana untuk kebutuhan yang berbeda. Berdasarkan kebutuhan Indonesia, masyarakat yang beragam, aplikasi Dana ini bertujuan untuk menyediakan kategori. Tentunya 3 kategori tersebut yang kita sebutkan tadi. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga bantuan bencana alam. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan amal dengan dukungan pembaruan dan laporan yang transparan. Tentunya ini untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif lagi dalam kegiatan sosial. Aplikasi Danasi ini berkomitmen menyediakan notifikasi tentunya dan laporan perkembangan kampanye secara berkala kepada donatur. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi proyek tersebut, yang dimana nama proyek dan tujuan utama kami. Untuk nama proyeknya itu Danasi. Dana donasi adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk memudahkan proses penggalangan dana bagi berbagai kebutuhan masyarakat. Tentunya tujuan utama dari aplikasi ini adalah menyediakan platform yang aman, transparan, dan mudah diakses, sehingga pengguna dapat membuat kampanye atau memberikan donasi dengan proses yang sederhana dan terpercaya. Tentunya aplikasi ini diharapkan menjadi solusi modern untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana alam. Yang kedua itu adalah fungsi utama aplikasi ini. Tentunya yang pertama itu untuk pembuatan kampanye donasi dengan kategori yang beragam. Tentunya yang ketiga kategori tadi. Terus yang kedua yaitu kemudahan berdonasi melalui berbagai pembayaran, metode pembayaran. Ya, termasuk e-wallet, dana, transfer bank, dan kartu kredit. Yang ketiga yaitu pelaporan real time, yang memungkinkan pengguna untuk memantau perkembangan kampanye secara transparan. Yang keempat yaitu sistem notifikasi yang memberi informasi terbaru kepada donatur terkait perkembangan kampanyenya. Yang kelima yaitu proses verifikasi kampanye yang ketat untuk menjaga keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap platform. Nah, yang ketiga itu tentunya kami memiliki target pengguna, yang dimana tentunya target pengguna ini adalah masyarakat. Aplikasi Danasi ini menargetkan masyarakat luas yang membutuhkan dukungan finansial dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan amal. Tentunya untuk penggalangan dana ini pastinya memiliki donatur dan untuk yang membutuhkan finansial tersebut. Nah, pengguna utama aplikasi ini terdiri dari individu atau organisasi yang ingin menggalang dana untuk kebutuhan spesifik, serta donatur yang ingin memberikan bantuan. Nah, untuk yang keempat itu, teknologi yang digunakan tentunya itu platform mobile atau perangkat mobile, yang dimana itu untuk platformnya itu yaitu iOS dan Android. Teknologi yang digunakan meliputi enkripsi untuk memastikan keamanan data dan transaksi pengguna, sistem pembayaran digital yang terintegrasi e-wallet dan bank, serta teknologi cloud untuk penyimpanan data yang aman dan efisien. Nah, di sini kami tentunya membuat aplikasi penggalangan dana ini berbasis mobile, karena penggunanya sudah 90% di Indonesia menggunakan perangkat mobile. Nah, yang kelima itu keunikan atau nilai tambah proyek. Yang membedakan Danasi dari platform penggalangan dana lainnya yaitu Danasi ini fokusnya pada keamanan dan transparansi yang tinggi. Aplikasi ini menggunakan sistem verifikasi kampanye untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan kampanye yang disetujui. Nah, di sini tentunya dampak sosial yang diharapkan itu dapat memberikan sosial positif dengan memperluas akses bantuan dana bagi mereka yang membutuhkan,
Tentunya aplikasi ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan amal dengan menyediakan platform yang transparan dan dapat diandalkan untuk donasi. Nah, untuk yang ketujuh, yang dimana itu ruang lingkup dan batasan proyek. Ruang lingkup proyek donasi ini mencakup pengembangan aplikasi mobile untuk mengelola kampanye donasi, sistem pelaporan dan notifikasi, serta pengelolaan akun donatur, yang dimana proyek ini dibatasi pada platform mobile iOS dan Android dan tidak mencakup pengembangan versi web atau fitur yang tidak terkait langsung dengan proses penggalangan dana. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Rafdila Anur. Kepada Rafdila Anur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Muja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Atarik. Di sini proyek kami tentang aplikasi penggalangan dana, yaitu bernama Danasi. Ya, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup proyek. Fitur dan fungsi utamanya itu ada enam, yaitu pertama pembuatan dan pengelolaan kampanye penggalangan dana. Itu pengguna dapat membuat kampanye penggalangan dana dengan kategori spesifik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana. Selanjutnya itu sistem donasi dengan beragam metode pembayaran, dengan termasuk metode pembayarannya itu e-wallet, transfer bank, dan kartu kredit. Selanjutnya itu notifikasi pembaruan real time. Fitur notifikasi ini memungkinkan donatur menerima pembaruan terkini mengenai pengembangan kampanye yang didukung. Selanjutnya itu laporan pengembangan dana yang transparan, yaitu donatur dapat mengakses laporan perkembangan dana secara real time untuk melihat pencapaian target dan penggunaan donasi. Selanjutnya itu pengaturan akun pengguna, yaitu uh, menyediakan pengaturan akun untuk pengguna baik penggalangan dana maupun donatur dengan data yang aman dan terstruktur. Yang terakhir yaitu sistem verifikasi kampanye untuk memastikan kepercayaan pengguna aplikasi memiliki sistem verifikasi yang ketat terhadap kampanye yang dibuat. Yaitu selanjutnya batasan pengembangan. Jadi atas pengembangan ini ada dua, karena kami hanya membuat di platform mobile saja, yaitu berbasis aplikasi, tidak termasuk mencakup versi websitenya. Yang kedua yaitu fokus pada fungsi utama penggalangan dana, notifikasi, pelaporan, dan verifikasi, tanpa mencakup fitur-fitur tambahan seperti integrasi dengan media sosial atau chat antar pengguna. Yaitu platform dan teknologi yang digunakan yaitu sudah jelas platform mobile, rencananya tuh iOS dan Android sudah pasti. Teknologi enkripsi data, sistem pembayaran digital yang setelah saya sebutkan tadi. Ya, itu selanjutnya cakupan pengembangan backend dan database, penyimpanan data kampanye, donasi, dan akun pengguna yang aman. Sistem database yang mendukung penyimpanan data dan riwayat aktivitas pengguna. Yang ketiga yaitu infrastruktur backend untuk mendukung fitur laporan real time dan pengiriman notifikasi kepada pengguna. Yaitu pihak yang terlibat dalam proses pengembangannya itu ada tim pengembang aplikasi seperti developer, tim UI UX, yaitu menyusun UI desain antarmuka yang sederhana agar pengguna yang tidak tahu akan mudah mengakses aplikasi semuanya itu akan mudah mengakses aplikasinya agar mengerti pengguna akan UI yang telah disediakan, yaitu tim keamanan dan tim operasional mengelola memelihara sistem setelah peluncuran aplikasi. Yang keenam itu jangka waktu pengembangan dan batas waktu itu
Kami sudah uh, melihat berapa lama itu desainnya atau berapa lama developer akan memprogram aplikasinya. Itu kami sudah menentukan, yaitu desain UI UX itu 2 minggu, dan yang back end dan front end 8 minggu, pengujian dan validasi 2 minggu, peluncuran dan evaluasi 2 minggu. Kriteria keberhasilan. Untuk memastikan bahwa proyek kami sesuai rencana, ada beberapa kriteria keberhasilan, yaitu aplikasi berfungsi pada platform iOS dan Android, memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang kedua, sistem pembayaran berfungsi dengan lancar untuk semua metode yang disediakan. Ketiga, fitur notifikasi, pelaporan real-time, dan verifikasi kampanye berjalan dengan baik. Yang terakhir itu penggalangan dana, dan donatur dapat mengakses dan mengelola akun mereka dengan aman dan mudah. Yang selanjutnya yaitu manfaat proyek kami. Manfaat proyek itu banyak cakupannya. Manfaat proyek bagi orang lain, yaitu manfaat bagi pengguna itu aplikasi donasi memudahkan penggalangan dana dalam membuat dan mengelola kampanye secara mandiri dengan antarmuka yang user friendly. Donatur juga dapat kemudahan dalam berdonasi melalui berbagai metode pembayaran dan memiliki akses ke informasi yang transparan tentang perkembangan kampanye. Yang selanjutnya itu manfaat bagi masyarakat luas, yaitu kami harapkan juga dapat memberikan dampak sosial yang signifikan dengan memperluas akses bantuan bagi mereka yang membutuhkan dukungan finansial, seperti korban bencana, pasien yang membutuhkan kesehatan, dan siswa yang membutuhkan biaya pendidikan. Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan proyek. Proyek ini akan menggunakan metodologi Agile yang memungkinkan pengembangan iteratif dan inkremental. Metodologi ini dipilih karena fleksibilitasnya yang tinggi dalam menyesuaikan proyek dengan kebutuhan yang berkembang dan umpan balik. Rincian fase metodologi yang untuk proyek ini adalah fase inisiasi, fase perencanaan, fase pengembangan, fase implementasi, dan fase evaluasi. Yaitu jadwal proyek yang sudah saya bilang tadi, itu sekitar 15 minggu sampai 30 minggu, yaitu sekitar 4 sampai 7 bulanan. Nah, ini sudah kami rencanakan juga inisiasi perencanaan pengembangan integrasi sistem pembayaran dan pengujian quality assurance, implementasi dan peluncuran, evaluasi dan pemilihan awal. Dan ini kami sudah uh, mencari dengan aplikasi-aplikasi yang ada tuh, atau kami sudah searching bagaimana berapa lama juga aplikasi ini akan dibuat. Selanjutnya, anggaran proyek ini sama juga, kami sudah mencari atau kami searching bagaimana aplikasi mobile ini berapa lama estimasi untuk estimasi biayanya. Dan di sini estimasi biayanya itu 68 sampai 198 juta. Aturannya itu sekitar 170 atau 180 juta, karena melihat biaya yang tak terduga itu harus adanya 10 sampai 15% dari anggaran. Jadi kami tambahkan biaya yang terduganya itu 6 sampai 18 juta. Dan di sini menurut kami ini biaya sudah masuk akal dengan desain UI UX front end dan back end-nya sudah masuk akal. Dengan biaya segini bisa proyek ini insya Allah bisa terjalankan dengan baik. Selanjutnya yaitu resiko dan mitigasi. Resiko yaitu seperti tadi,
yaitu terdapat bug atau error dalam aplikasi yang muncul selama pengembangan atau saat peluncuran. Mitigasinya melakukan pengujian berlanjutan dan menyusun tim quality assurance yang berpengalaman. Yang kedua yaitu keterlambatan jadwal akibat bug tadi, pengembangan atau masalah koordinasi tim. Yang ketiga yaitu resiko keuangan. Ini sebenarnya tidak masuk karena kami sudah menghitung biayanya. Menurut kami ini sudah pas. Ini tidak masuk. Nah, ini yang saya bilang tadi, menyediakan alokasi biaya tak terduga 10-15% anggaran. Selanjutnya itu risiko keamanan data, ya potensi kebocoran data atau serangan cyber. Mitigasinya yaitu mengimplementasikan enkripsi data, autentikasi ganda, two-factor audit keamanan berkala, dan pelatihan tim. Yang kelima yaitu risiko ketidakpuasan pengguna, mungkin fitur yang mungkin tidak sesuai harapan pengguna. Yang keenam yaitu risiko kepatuhan hukum dan regulasi, potensi pelanggaran regulasi privasi atau transaksi digital. Yang ketujuh, risiko sumber daya manusia, penggantian anggota tim atau kekurangan tenaga ahli. Kedelapan, risiko skalabilitas. Aplikasi mungkin tidak dapat menangani peningkatan pengguna. Dan selanjutnya terakhir penutup dalam fase ini yaitu pengembangan aplikasi Danasi bertujuan untuk menyediakan platform penggalangan dana yang aman, transparan, dan mudah diakses bagi pengguna. Dengan metode Agli ini, proyek ini dapat diharapkan berjalan fleksibel dan adaptif, kepercayaan pengguna dijaga dengan fitur keamanan, verifikasi, dan laporan real-time. Kami berharap dukungan untuk melanjutkan tahap pengembangan dan mewujudkan manfaat bagi semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.